Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk mengajar durusul lughah, diperuntukkan untuk yang pemula ataupun yang sudah pernah belajar mengulang. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau durusul lughah pelajaran pertama itu langsung berbentuk kalimat. Kalau saya sih biasanya sebelum masuk ke durusul lughah itu saya selalu memberikan mukadimah terlebih dahulu mengenai mulai dari satuan yang paling terkecil. Kemudian durusul lughah ini sebagaimana kita lihat judulnya di depan, durusul lughatil arabiyyah. Durus adalah bentuk plural dari darsun yang artinya pelajaran, karena ini memang jilid 1 ini terdiri dari 23 pelajaran. Ada beberapa dars. Kemudian di situ ada tulisan li ghairin natiqina biha. Artinya durusul lughah ini memang dirancang khusus untuk orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab dari semenjak kecil. Berarti kalau orang yang Arab dari kecil, tentu saja dia tidak akan menggunakan buku durusul lughah. Kemudian ada tulisan lagi di bawahnya bahwasanya durusul lughah ini ditulis oleh Dr. Fi Abdul Rahim. Beliau ini bukan orang Arab ya. Beliau ini orang India, karena Fi di situ adalah nama daerah asal beliau ya. Dari daerah Farastaya kalau tidak salah. Kemudian sebelum kita masuk ke pelajaran pertama dari durusul lughah, yaitu pengenalan mengenai nama-nama benda, juga penggunaan kata tunjuk untuk yang dekat. Saya ingin mengurut dulu dari awal ya, bahwasanya tujuan dari bahasa Arab adalah seperti disebutkan di beberapa kitab adalah litafahum, untuk saling memahami, tafahum wa takhotub. Kemudian kalau untuk saling memahami, kita biasanya itu akan menggunakan atau saling memahami itu berkomunikasi. Yang namanya komunikasi berarti ngobrol. Kalau kita ngobrol biasanya itu apa yang akan kita gunakan? Kalau ngobrol, apakah kita akan menggunakan paragraf? Apakah kita akan menggunakan kalimat? Apakah kita akan menggunakan kata? Apakah kita akan menggunakan huruf? Ya, dari satuan paling besar kemudian satuan paling kecil. Yang namanya ngobrol orang biasanya itu menggunakan kalimat. Nah, maka di durusul lughah ini pelajaran pertama itu langsung kalimat-kalimat singkat. Nah, saya ingin mengurut dulu mulai dari satuan yang paling terkecil ya, bahwasanya hampir semua bahasa itu memiliki satuan paling terkecil. Bahasa Indonesia seperti yang kita ketahui, satuan paling terkecilnya itu adalah huruf abjad dari A sampai Z. Jumlahnya ada 26. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab. Walaupun mungkin masih ada ikhtilaf di kalangan para ulama, huruf hijaiyah yang ada di dalam bahasa Arab itu ada berapa. Ada yang mengatakan huruf hijaiyah yang ada di dalam bahasa Arab itu 28, 29, dan ada yang mengatakan 30. Yang mengatakan 28 berarti alif tidak dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah. Yang mengatakan 29 berarti alif dimasukkan. Yang mengatakan 30 berarti ada lam alifnya. Kalau dulu kita ngaji menggunakan buku tuturutan atau metode Baghdadiyah, nah kita ngurut tuh mulai itu dengan alif dulu, alif, ba, ta, sa, jim. Kemudian di ujung tuh ada lam alif hamzah iya. Nah, lam alif itu dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah. Nah, tentu saja yang mengatakan pendapat tidak disebutkan di syarah Matan Jazariyah, bahwasanya yang mengatakan pendapat 30 yang memasukkan lam alif itu kurang tepat, karena lam alif itu bukan huruf hijaiyah. Lam alif itu huruf ma'ani, sedangkan huruf hijaiyah itu huruf mabani. Huruf mabani itu huruf-huruf yang membentuk sebuah kata. Huruf hijaiyah itu mentah ya, belum ada harokatnya. Kemudian dari beberapa huruf hijaiyah ini, huruf hijaiyah kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kita kan menyebutnya tuh huruf abjad ya, dari A sampai Z tuh. Kenapa disebut huruf abjad? Ini bukan asal penamaan ya, karena sebetulnya huruf abjad ini diambil dari kata abajada. Urutan huruf hijaiyah seperti yang antum tahu. Antum kalau misalkan ditanya, coba urutkan huruf hijaiyah, sebutkan huruf hijaiyah, antum pasti akan menyebutkan a bata sajahaho atau alif bata sajim. Nah, itu adalah urutan yang
bukan yang klasik ya. Setahu saya yang klasik tuh urutannya tuh urutan abjad, tartib abjadi. Jadi di dalam bahasa Arab tuh ada dua tartib huruf hijaiyah tuh ya. Ada yang menggunakan tartib abjadi, ada yang menggunakan tartib alif ba'i atau alfabet. Nah, tartib abjadi berarti urutannya tuh abjad. Abjad, hawaz, hati, kalimat, sya'fas, dogot, korsat dan seterusnya. Nah, silahkan dibuka lagi di Wikipedianya ya. Kemudian dari beberapa huruf hijaiyah ini, maka satu, dua atau tiga huruf hijaiyah bergabung menjadi sebuah kata ya. Nah, kata dalam bahasa Arab adalah kalimah ya. Ini yang kalau dalam bahasa Indonesia itu kan satuan terkecil tuh huruf abjad, beberapa huruf abjad bergabung menjadi kata, beberapa kata bergabung menjadi kalimat, beberapa kalimat bergabung menjadi paragraf. Dalam bahasa Arab urutannya tuh satuan terkecil tuh adalah al-huruful hijaiyah, kemudian beberapa huruf hijaiyah bergabung menjadi al-kalimah ya, kemudian beberapa kalimah bergabung menjadi jumlah atau kalam, kemudian beberapa kalam menjadi fakroh atau paragraf gitu ya. Nah, ada sedikit bunyi yang mirip ya. Kalau di dalam bahasa Arab kalimah dengan tak marbutoh adalah artinya kata, sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu adalah jumlah. Jadi kalimat tidak sama dengan kalimah. Itu yang sering tertukar. Orang menyangka bahwasanya ketika disebutkan kalimah menggunakan tak marbutoh maksudnya adalah kalimat, tidak. Itu lain lagi ya. Kemudian dari beberapa huruf hijaiyah ini kemudian bergabung menjadi sebuah kalimah atau kata. Dalam bahasa Indonesia tidak ada satu kata pun yang terdiri dari satu huruf abjad. Dalam bahasa Indonesia satu kata minimal terdiri dari dua. Seperti ke, di ya, ke masjid. Ke itu satu kata terdiri dari huruf K dan huruf E. Tapi dalam bahasa Arab ada kata yang terdiri dari satu huruf hijaiyah. Cuman perbedaannya adalah kata, tidak semua huruf hijaiyah itu jadi kata, tidak. Hanya beberapa huruf hijaiyah saja yang dianggap sebagai satu kata. Dengan catatan kata yang sebagai huruf hijaiyah yang sebagai sebuah kata, harokatnya itu sudah tetap mabni, seperti misalkan huruf ba ya, kita tidak disebutkan dengan bi. Kalau misalkan kita ditanya kalau misalkan ditanya apa bahasa Arabnya dengan, apa bahasa Arabnya dengan, orang akan menjawab bi. Nah, itu kurang tepat ya. Yang betul itu adalah bahasa Arabnya dengan itu adalah al-ba'u. Jadi ketika di i'rab kadang suka ada yang begini. Daraba Muhammadun Zaidan bil hajari. Bil hajari al-ba'u harfu jar. Kemudian al-hajari majrurun. Nah, majrurun suka ada yang mengatakan begini, majrurun bibi. Nah, ini tidak boleh. Dosen kami Ustaz Budian itu paling tidak suka kalau seperti itu ya. Kalau yang untuk satu huruf disebutnya tuh majrurun bil ba'i. Seperti itu ya. Jadi tidak disebut dengan berharokatnya tapi disebut ketika mentahnya. Nah, huruf hijaiyah yang dianggap sebagai huruf hijaiyah yang sebagai sebuah kata, itu harokatnya itu sudah mabni. Seperti huruf hamzah misalkan. Huruf hamzah kalau tanpa harokat itu adalah huruf mabani, tidak ada maknanya. Tapi kalau si huruf hamzah ini diberi harokat fathah, maka dia menjadi istifham. Maka dia menjadi harful istifham, atau dia menjadi bisa juga sebagai harfun nida lil qarib ya. Kalau misalkan istifham seperti misalkan azaidun hadirun, kalau misalkan dia jadi harfun nida, maka dia menjadi azaidu ta'al, wahai Zaid kemari. Perbedaannya di situ ya. Nah, maka si hamzah ini, hamzah kemudian ba kemudian ta, itu semuanya adalah kata. Hamzah maftuhah, atau misalkan ba maksurah, atau misalkan ta maftuhah ya, karena ba maksurah maksudnya adalah bi. Nah, kemudian kalau kalimah atau kata yang terdiri dari dua huruf hijaiyah tentu saja jumlahnya banyak. Seperti misalkan min, kemudian fi. Kita tidak menyebutnya itu mim nun, tapi kita menyebutnya itu adalah min. Kemudian fi, tidak disebutnya itu fa ya, tapi disebutnya itu adalah fi. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab klasifikasi kata itu cuma ada 3.
sebagaimana yang sudah dibagi oleh pendahulu kita, yaitu Abul Aswad Ad-Duali ketika beliau menyodorkan pembagian kata menjadi 3 dan disetujui oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Maka seperti yang sampai sekarang pun pembagian kata itu tetap 3 ya. Dari semenjak zaman Abul Aswad, beliau membagi kata itu menjadi isim, fi'il dengan huruf. Isim, fi'il dengan huruf. Kalau menunjukkan ke sebuah makna kemudian tidak berkaitan dengan waktu, berarti isim. Kalau menunjukkan ke sebuah makna kemudian berkaitan dengan waktu, berarti fi'il. Kalau tidak punya makna kecuali bergabung dengan yang lain, baru dia huruf. Nah, agak susah memang memahami klasifikasi kata yang simpel cuma 3 ini jika dibandingkan dengan klasifikasi kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kata tentu saja ada banyak macamnya, seperti misalkan kata kerja, kata benda, kata sifat, kata tunjuk, kata depan, kata sambung, dan seterusnya. Nah, semua kata-kata klasifikasi kata yang ada dalam bahasa Indonesia itu mau tidak mau harus dimasukkan ke salah satu dari 3 klasifikasi kata yang ada di dalam bahasa Arab. Nah, klasifikasi kata yang ada dalam bahasa Arab itu adalah al-ismu. Kita tidak dibacanya al-ismu ya, kurang tepat kalau dibacanya itu adalah al-ismu, karena i dari ismu itu hamzah wasol. Hamzah wasol kalau di tengah tidak berharokat. Harokat dari harokat kasroh dari hamzah wasol itu mundur ke lam dari alif lam. Jadi tidak dibaca al-ismu, tapi dibacanya itu adalah al-ismu. Yang pertama adalah al-ismu yang sering diterjemahkan dengan kata benda. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu yang sering diterjemahkan dengan kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah al-harfu ya, yang sering kadang diterjemahkan dengan kata sambung atau kata depan. Kata sambung konjungsi, kata depan preposisi. Setelah tahu pembagian kata ini, harus akurat ketika kita menghafalkan kosakata atau kita menghafalkan mufradat atau vocabularies atau kata per kata. Ini harus akurat harokatnya, akurat susunan hurufnya. Karena kurang saja satu huruf, maka artinya bisa salah. Ketika seseorang, karena permasalahannya adalah karena bahasa Arab itu sudah jadi bagian dari bahasa Indonesia, terkadang orang tuh yang dia tahu terlebih dahulu itu adalah versi bahasa Indonesianya. Seperti kata kitab itu sudah jadi bagian dari bahasa Indonesia. Tulisannya adalah huruf K, huruf I, huruf T, huruf A, huruf B. Kitab. Nah, itu yang pertama kali dia kenal. Ketika dia mencoba menulis kitab dengan tulisan huruf hijaiyah, dia akan menulisnya itu sekedengarannya dia, sepemahaman dia. Dia akan menulisnya itu karena dia tahu bahasa Indonesianya itu adalah kitab, K-I-T-A-B, maka dia menulis kap, ta, kemudian ba. Kitab tanpa alif, tentu saja ini salah. Ya, harusnya kap, ta, alif, kemudian ba, itulah tulisan kitab yang sebenarnya. Itu baru contohnya adalah kitab. Belum istighfar, belum istikharah, belum istighosah, belum istisqa. Ketika misalkan orang yang pertama kali belajar bahasa Arab, pemula banget, kalau saya kasih tes seperti ini, hampir semuanya itu salah. Yang paling sering adalah salah dalam menulis kata Khadijah. Mereka tidak terbayang Khadijah tulisannya aslinya itu seperti apa. Banyak yang salah ya. Kemudian setelah seseorang itu akurat menulis, menghafalkan kosakata, akurat menulisnya seperti apa, baru dikenalkan bagaimana menyusun sebuah kalimat, bagaimana menyusun sebuah jumlah atau sebuah kalam. Perbedaan antara jumlah dengan kalam, jumlah dengan kalam ada sedikit perbedaan ya. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di kitab Mughni Labib ya, di bagian paling akhir. Di situ disebutkan beberapa ciri perbedaan antara kalam dengan jumlah. Kita anggap saja untuk pemula, kita anggap saja kalam adalah jumlah, jumlah adalah kalam untuk mempermudah. Nah, dalam bahasa Arab jumlah itu tentu saja seperti yang sudah kita ketahui, jumlah atau kalimat itu ada dua macam. Ada jumlah ismiyah, kemudian ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan menyebutkan isim terlebih dahulu, memulai kalimat dengan menyebutkan kata benda terlebih dahulu. Kemudian kalau jumlah fi'liyah adalah memulai kalimat dengan menyebutkan fi'il terlebih dahulu. Nah, di Durusul Lugha ini pelajaran pertama itu langsung dengan jumlah ismiyah. Ya, tidak disebutkan terlebih dahulu pemahaman huruf hijaiyah dan seterusnya. Nah, jumlah ismiyah dimulainya di sini itu dengan salah satu dari yang biasa dijadikan sebagai awal dari jumlah ismiyah. Awal jumlah ismiyah, isim yang disebutkan pertama kali
itu tidak disebut isim ya, tapi kita menyebutnya itu dengan mubtada. Kemudian penyempurnanya yang menyempurnakan makna mubtada disebutnya itu dengan khobar. Karena kalimat paling sedikit itu terdiri dari dua kata. Kalimat yang paling sedikit terdiri dari dua kata. Definisi kalimat adalah yang bisa memberikan makna yang sempurna. Bagaimana kalau misalkan terjadi cuma satu kata tapi lawan bicara paham maksudnya? Maka itu tetap disebut kalimat, berarti ada yang dimahdzuf. Seperti misalkan ditanya, kalau misalkan ada yang bertanya, man abuka, siapa bapak kamu? Kemudian kita menjawab Ahmad, ya, kita menjawab Ahmad. Nah, itu Ahmad itu di situ tuh adalah satu kalimat. Walaupun yang terdengar adalah hanya satu kata yaitu Ahmad, tapi sebetulnya dia itu adalah dua bagian ya. Bagian yang pertama adalah man abuka, ketika kita menjawab Ahmad, asalnya tuh begini, man abuka Ahmad abi, atau abi Ahmad, bapak saya adalah Ahmad, atau Ahmad adalah bapak saya. Jadi yang satunya lagi itu dihapus.